Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gaby Margareta, NIM 19031108025. Saya adalah mahasiswa aktif dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, Manado. Jadi video kali ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara membuat suatu alat yang dinamakan komposter yang biasanya digunakan dalam pembuatan pupuk kompos. Nah, alat ini bukan hanya menghasilkan pupuk kompos loh, tetapi juga dapat menghasilkan pupuk organik cair dari hasil pengomposan tersebut. Selain itu, saya juga akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman sekalian mengenai pembuatan POC atau pupuk organik cair dari air cucian beras. Nah, POC air cucian beras ini bukan hanya berperan sebagai pupuk, tetapi juga berperan sebagai aktivator dalam pembuatan pupuk kompos. Di video kali ini juga saya akan memperlihatkan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat. Jadi saya melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang telah saya buat dan saya hasilkan kepada masyarakat di sekitar saya. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan video dari dosen-dosen Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado, khususnya program studi agroteknologi yang sangat luar biasa. Program studi agroteknologi mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam video kali ini akan ditampilkan teknologi di dalam pemupukan. Teknologi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh petani dan masyarakat pengguna di dalam memelihara tanamannya supaya tumbuh sehat dan produksinya bagus. Terima kasih. Agroteknologi, belajar teknologi, mengaplikasikan dan mempraktekkan teknologi tersebut dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, khususnya pembuatan pupuk organik. Teknologi pembuatan pupuk organik merupakan salah satu metode untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang beredar saat ini. Berikut ini ditayangkan video cara pembuatan pupuk organik yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Unisrat Manado, program studi agroteknologi. Teknologi ramah lingkungan pembuatan pupuk organik cair oleh mahasiswa program studi agroteknologi Unsrat Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Video ini adalah sosialisasi mahasiswa program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Unsrat kepada masyarakat tentang pembuatan pupuk organik cair. Bagaimana membuat pupuk organik? Mari simak demonstrasi pembuatan pupuk organik bersama mahasiswa Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unsrat Manado. Jadi demikian video dari dosen-dosen Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado, khususnya program studi agroteknologi yang sangat luar biasa. Kemudian kita akan masuk ke dalam video tutorial dan video sosialisasi pengabdian terhadap masyarakat. Penggunaan air cucian beras dapat memberikan manfaat bagi tanaman karena air cucian beras ini mengandung protein, karbohidrat, serta lemak, dan juga zat-zat perangsang lainnya yang dapat memacu pertumbuhan tanaman. Untuk merubah air cucian beras menjadi pupuk organik cair, kita hanya memerlukan bahan tambahan berupa gula dan juga larutan amfor. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam video tutorialnya. Komposter yang akan saya buat berupa komposter jenis aerob, di mana menggunakan udara sehingga proses pengomposan akan terjadi lebih cepat.
Langsung saja kita akan masuk ke dalam video tutorial pembuatan alat dekomposer atau komposter. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan berupa besi, pipa, dan juga ember cat. Besi ini digunakan untuk melubangi ember dan juga saringan yang akan kita buat sebentar. Pipa digunakan sebagai penyangga saringan dan juga sebagai penyalur udara, dan ember cat serta penutupnya. Ini adalah saringan yang telah kita buat dari penutup ember cat yang telah kita lubangi dan kita buat penyangga dari pipa paralon. Lubang-lubang pada saringan ini bertujuan untuk meneteskan cairan hasil pengomposan yang akan terjadi. Ini adalah ember cat berukuran 20 kilo yang telah kita lubangi pinggir-pinggirnya menggunakan besi. Dan ember ini telah kita pasang keran yang bertujuan untuk mengeluarkan cairan hasil pengomposan. Selanjutnya ada pipa yang telah kita lubangi dan kita bentuk seperti model huruf T yang bertujuan untuk menyalurkan udara dari luar agar terdapat pada dalam ember sehingga memudahkan proses pengomposan. Langkah awal yaitu masukkan saringan ke dalam ember. Saringan telah terpasang. Pastikan pemasangan saringan dengan baik sehingga saringan tidak bergeser kemana-mana. Dan ini adalah pipa T yang telah kita lubangi menggunakan besi panas. Kemudian kita masukkan ke dalam ember dan pinggir-pinggir dari pipa ini kita masukkan ke dalam lubang yang telah kita buat di dalam ember tersebut. Lubang-lubang pada pinggir pipa nantinya kita akan tutup menggunakan kain atau menggunakan gabus agar tidak masuk organisme. Pipa penyalur udara telah terpasang dengan baik dan juga saringan telah terpasang dengan baik. Pastikan saringan tidak akan ambruk ketika diletakkan bahan-bahan kompos. Kita telah memasang keran. Keran ini bertujuan untuk mengeluarkan pupuk organik cair. Pasang tutup ember dengan baik. Bahan dan alat yang digunakan yaitu kangkung, batang pisang, dan juga parang. Langkah pertama, kita akan memotong atau mencacah batang pisang. Setelah itu, kita potong kecil-kecil kangkung, sama seperti batang pisang. Tujuan dari mencacah atau memotong kecil-kecil bahan yaitu agar bahan untuk membuat kompos gampang terurai. Nah, ini dia batang pisang dan juga kangkung yang telah kita cacah. Setelah itu, kita campur menjadi rata. Sesudah rata, tercampur dengan baik, kita akan memasukkan bahan-bahan ke dalam alat komposter yang telah kita buat sebelumnya. Setelah semua bahan kita masukkan ke dalam alat komposter, kemudian kita tambahkan mol dari air cucian beras yang sekitar seminggu sebelumnya telah kita buat. Mol ini membantu proses dekomposer terjadi lebih cepat. Kemudian tutup, lalu letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Setelah kurang lebih seminggu dari proses pembuatan, bahan-bahan organik berubah warna menjadi kehitaman. Artinya telah terjadi proses penguraian atau dekomposisi. Kita akan mengaduk bahan-bahan kompos ini. Setelah diaduk, kita akan menambahkan mol air cucian beras ke dalam bahan pembuat kompos. Tambahkan mol secukupnya. Mol ini membantu proses dekomposisi terjadi lebih cepat. Kemudian aduk hingga tercampur menjadi rata. Jika sudah selesai, tutup kembali alat komposter hingga rapat. Seperti yang kita ketahui, kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik. Pupuk organik ini memiliki banyak sekali kelebihan, salah satunya yaitu mampu mendefisiensi unsur hara, mampu menyediakan unsur hara dengan cepat, dan mampu memperbaiki struktur tanah sehingga tanah dapat menjadi gembur, dan masih banyak lagi kelebihan dari pupuk organik. Proses pengomposan ini secara teknis merupakan proses transformasi bahan organik tidak stabil menjadi bahan organik stabil atau kompos matang yang ditandai oleh pembentukan panas dan produksi CO2.
Ini adalah kondisi pupuk kompos saat ini, berwarna hitam. Namun ada beberapa bahan yang belum terurai seperti bahan dari batang kangkung. Nah, oleh karenanya saya akan memilah bahan kompos ini mana yang siap digunakan dan tidak. Kemudian dari hasil pengomposan ini dihasilkan produk baru yakni pupuk organik cair. Ya. Ternyata dari kondisi pupuk organik cair yang dihasilkan terdapat belatung, namun tidak apa-apa karena itu adalah proses alami dari pembusukan. Tidak hanya ini produk dari pupuk organik cair yang dihasilkan, namun ada ini juga. Nah, teman-teman bisa lihat dari kondisi fisiknya berwarna hitam kecoklatan, coklat sedikit gelap ya, bisa dibilang seperti itu, dan terdapat organisme yakni belatung, dan dari bau kurang lebih sama seperti pada kompos ini. Selain itu ada sisa POC yang kita buat saat sebelumnya, yakni POC dari air cucian beras dan M4 serta gula. Namun saya telah membuat untuk bahan penambahnya sekitar 1,5 liter lagi. Jadi masih sementara proses. Ini adalah bahan dari sisa untuk aktivator pada proses pengomposan. Jadi ini adalah produk-produk akhir dari pupuk komposnya, pupuk organik cair, dan juga POC dari air cucian beras. Campurkan tanah dengan pupuk kompos hingga rata. Sesudah rata, isi kembali tanah ke dalam polybag. Jika sudah selesai, lakukan hal ini di polybag yang kedua. Kemudian untuk perlakuan kedua, kita menggunakan pupuk organik cair hasil pengomposan sebanyak kurang lebih 50 gram. Oh ya, jadi informasi 1 gram air sama dengan 1 mili air. Lakukan hal yang sama pada polybag selanjutnya. Untuk penggunaan pupuk organik cair hasil fermentasi air cucian beras, kita menggunakan sebanyak kurang lebih 50 gram sama seperti pupuk organik cair hasil pengomposan, atau sama dengan sebanyak 50 ml. Tuangkan POC hasil fermentasi ke dalam polybag yang berisikan tanah. Jadi terdapat 10 perlakuan dari penanaman bawang putih. Nah, bawang ini kita akan tanam dengan kedalaman 2-3 cm dalam polybag ini. Berdasarkan hasil pengamatan hari ini, pengamatan tanaman bawang putih setelah seminggu penanaman, dari hasil yang didapatkan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang paling baik diperoleh pada tanaman bawang putih dengan campuran media tanah, pasir, dan POC hasil pengomposan. Itu ini tanamannya. Dan juga dari tanah, pasir, dan POC air cucian beras pada tanaman yang pertama. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang saudara-saudara boleh luangkan untuk mengikuti sosialisasi saat ini. Jadi saat ini saya akan mensosialisasikan tanaman yang saya tanam dengan menggunakan berbagai produk dari praktikum saya. Jadi di sini ada tanaman bawang putih, campuran dari tanah, pasir, kompos, dan POC air cucian beras. Di sini juga ada tanaman bawang putih dari campuran tanah, pasir, dan kompos. Dan ini adalah tanaman bawang putih dari campuran tanah, pasir, POC air cucian beras. Dan
tanaman bawang putih dari tanah, pasir, POC hasil pengomposan, serta dari tanah, pasir, dan POC serta pupuk kompos. Dari tanaman ini terlihat pertumbuhannya yang paling bagus diperoleh dari tanaman bawang putih hasil campuran dari tanah, pasir, kompos, dan POC hasil pengomposan. Dan yang paling buruk diperoleh dari tanah, pasir, dan juga pupuk kompos. Untuk sosialisasi kali ini, saudara-saudara bisa lihat bahwa pertumbuhan tanaman bawang putih yang diperoleh tidak cukup baik, tidak cukup bagus, karena dari faktor-faktor lingkungan juga tidak mendukung, di mana suhu, kelembapan, dan juga cahaya yang saat ini tidak teratur. Dari saudara-saudara, apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi, penanaman bawang putih ini memanfaatkan kompos dan POC hasil pengomposan serta POC air cucian beras yang telah saya buat. Jika saudara-saudara ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas waktu yang saudara berikan. Dirgahayu Fakultas Pertanian Des ke-61, Viva Fakultas Pertanian, Viva Unsrat.